tes, masuk. Halo sahabat psikolog, terima kasih telah bergabung kembali dengan channel Bincang Bareng Yeni Dewi Syagian Psikolog TV. Hari ini kita akan ketemu dengan psikolog yang sweet ya. Lihat tuh bunganya banyak banget ya, bunga. Dan entah kenapa baju kami pas sama juga sih ya, pinky gitu ya. Ini adalah dengan psikolog Gusri Yeni, saya seringnya manggilnya Uni Yeni, nama kami mirip-mirip sama ya. Nama kami sama. Tapi lebih baik deh Uni Yeni memperkenalkan diri. Aku panggilnya Uni Yeni aja deh ya, kebiasaannya kan Uni Yeni tuh. Nah, silakan Uni Yeni memperkenalkan diri. Oke, makasih Mbak Dewi, Mbak Jenny, atau apa? Iya, nama kita sama soalnya ya. Betul. Oke lah, terima kasih banyak. Ya? Sore ini kita bincang-bincang dengan sahabat psikolog ya. Mungkin sore ini kita berbagi sedikit pengalaman atau berbagi sharing-sharing apalah namanya ya, yang penting kita ngobrol-ngobrol santai deh ya sore-sore begini gitu. Tapi perkenalkan diri dulu, nama saya Gusri Yeni, tapi biasanya dipanggil Uni gitu ya, teman-teman suka panggilnya Uni gitu. Nah, profesinya adalah sebagai psikolog atau juga sebagai narasumber parenting dan ibu rumah tangga juga gitu. Nah, mungkin Mbak Yeni sore ini punya topik yang mungkin sangat menarik ya Mbak Yeni ya. Ya betul ya. Ini pasti para ibu-ibu ini udah pusing ya. Saya sering banget dengar di rumah tuh ibu-ibu pada pusing. Aduh, anak saya ini kecanduan gadget. Mau diapain nih gitu ya. Padahal kayaknya mamanya juga kecanduan gadget tuh. Nah, Uni, sekarang saya mau nanya nih. Sebenarnya dari kasus-kasus psikologi yang masuk ya, karena kan Uni bergerak di bidang parenting dong ya. Jadi pasti Uni lebih sering dengar kasus-kasus ibu-ibu pada curhat atau papa juga pada curhat kali ya, atau nggak tahu deh. Bener nggak sih sekarang ini banyak anak yang kecanduan gadget? Ya, pokoknya kalau setiap ketemu sama ibu-ibu gitu ya, ceritanya pasti sekarang saat ini tuh anaknya pada kecanduan gadget. Ya mungkin karena kondisi juga kali ya, saat ini selama masa pandemi udah hampir 2 tahun ini gitu ya, kita anak-anak kita tuh belajarnya daring. Mau nggak mau semua orang tua itu ngasih fasilitas gitu ya, fasilitas gadget pada anak gitu, karena tujuannya awalnya adalah untuk belajar gitu ya, digunakan untuk belajar. Tapi akhir-akhir ini sampai saat ini malah kemudahan itu atau fasilitas itu malah lebih banyak digunakan untuk bermain hal-hal yang lain buat anak gitu ya. Karena apa? Karena saat ini itu karena anak-anak juga nggak punya kesempatan ya untuk bermain keluar dengan teman-temannya kayak gitu. Jadi akhirnya apa yang bisa mereka lakukan lagi selain dengan gadget gitu ya. Nah itu kadang-kadang inilah yang membuat orang tua sekarang pada pusing gitu ya. Di mana-mana cerita begitu gitu ya. Aduh gimana nih anak saya begini nih gitu ya, nggak bisa lepas dari gadgetnya gitu ya. Kadang-kadang makan juga jadi telat gitu, susah disuruh makan juga susah, disuruh mandi gitu kan. Apalagi disuruh belajarnya cuma sebentar gitu ya. Paling berapa menit gitu kalau untuk belajar gitu. Tapi mereka main game malah gitu kan. Atau yang paling tren di sekarang itu adalah TikTok ya. nggak anak-anak juga gitu ya, tapi emak-emaknya juga keranjingan sekarang ya, keranjingan TikTok, YouTube atau sekarang yang lagi yang seneng orang tuh bikin, orang-orang tuh pada bikin video-video ya, artis gitu tuh loh. Nah itu padahal sebenarnya cerita keluarga mereka juga gitu, tapi itu selalu berlanjut, akhirnya penasaran seperti itu gitu kan. Akhirnya ya itulah banyak sekarang tuh anak-anak yang mulai tidak bisa lepas ya dari gadgetnya, mulai dari pagi bangun tidur kadang-kadang gitu ya, yang diambil adalah gadgetnya dulu gitu kan.
Nanti belajarnya cuma sebentar, terus disambung lagi main game kayak gitu. Sambung lagi nanti ngelihat apa TikTokan atau bikin sekarang malah semuanya pada bikin TikTokan malah gitu kan anak-anak gitu. Nah gitu Mbak Yeni. Jadi memang ya dan banyak kasus-kasus yang saya terima yang udah apa ya meresahkan sebenarnya gitu ya buat orang tua gitu. Jadi mereka ibu-ibu ini sudah tidak punya kekuatan lagi gitu ya untuk gimana sih mengatur anak ya supaya mereka tuh terbatas pakai gadgetnya gitu. Bagaimana mereka tuh mau nurut sama orang tua, sudah kebablasan lah gitu ya. Dan itu banyak sekali kasus-kasus yang masuk dari anak-anak ini gitu. Mbak Yeni. Nah, Uni, sebelumnya saya mau tanya dulu, tadi lupa nanya. Yang disebut kecanduan itu sampai seperti apa sih? Kalau cuma 1 jam, 2 jam main handphone, itu udah kecanduan nggak sih? Ya, Itu gimana sih? yang namanya kecanduan itu ya, jadi berlebihan ya, perilaku yang berlebihan gitu, perilaku main gadget yang berlebihan. Jadi semua anak-anak itu misalnya semua waktu luang yang dia gunakan itu digunakan untuk bermain gadget. Ya, kemudian mereka sudah mengabaikan kegiatan-kegiatan yang lain, gitu ya, seperti sampai lupa makan, gitu ya, sama malas mandi, gitu, atau mereka sudah tidak melakukan kegiatan-kegiatan lain selain bermain game atau bermain gadgetnya gitu. Kemudian mereka juga kalau yang sudah kecanduan ini biasanya itu juga mengganggu pola tidur. Biasanya mereka itu sudah tidur di atas jam 12 atau kadang malah sampai jam 3. Ada yang sampai jam subuh. Dan setelah subuh baru mereka tidur sampai siang. Nanti siang ambil lagi gadgetnya. Yang pertama ingat mereka itu adalah gadgetnya, gitu. Dan itu sulit mereka untuk mengendalikan diri atau loss of control, gitu ya. Jadi sulit lepas dari gadget ya, Uni ya? Kenapa? Sulit lepas dari gadgetnya ya? Iya, sulit lepas dari gadget. Walaupun mereka tahu gitu ya, tapi mereka sulit untuk mengendalikan diri. Nah, inilah sebenarnya yang sudah masuk dalam kategori kecanduan. Karena sekarang kecanduan gadget ini juga sudah masuk dalam kategori gangguan mental, gitu ya. Ini baru ada dari WHO gitu ya. Itu sudah kalau kecanduan gadget sudah masuk dalam kategori gangguan mental. Seperti itu, Mbak Ini. Maksudnya Uni masuk ke DSM gitu. Nah, DSM itu adalah diagnosis untuk penggolongan gangguan jiwa ya. Maksudnya masuk ke DSM, Uni? Iya, dulu kan kita kriterianya ada di DSM 5, tapi sekarang itu ada yang namanya yang khusus itu ICD ya, yaitu Internet Games Disorder, gitu ya. Itu ada satu khusus untuk kriterianya, ada beberapa kriteria yang memang khusus ya, itu gangguan mental seperti tadi loss of control gitu ya, tidak mampu untuk mengendalikan lagi gitu. Kemudian dia prioritasnya sudah memprioritaskan game daripada kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Itu berapa jam sih Uni kecanduannya itu kalau misalnya hitungan per jam ya, misalnya dia dianggap sehari itu dia punya waktu misalnya untuk aktivitasnya itu normal 8 jam lah ya. Saya tidur dianggap 6 jam, lalu aktivitas yang sebagainya. Nah, itu berapa jam gitu? Kalau orang kerja kan biasanya 8 jam ya. Kalau misalnya kecanduan itu berapa jam ya Uni biasanya? Iya, kalau normalnya sih misalnya kalau anak ya, anaknya misalnya remaja itu ya hanya mereka 2 jam per hari main game gitu ya. Tapi ini untuk anak yang sudah kecanduan game gitu ya, mereka lebih dari 2 jam ini, bisa 8 jam, bisa 12 jam, bisa 24 jam malah. Dan dianggap suatu gangguan itu kalau sudah mengalami hal ini selama 12 bulan. Gitu. Nah, ini sudah termasuk dalam gangguan mental. Jadi mengingat ya COVID ini kan kita sudah ada dong ya, kayaknya setahun ya Uni ya, sekolah di rumah ya, belajar di rumah ya, study at home ya. Kalau yang papa mamanya 2 tahun malah ya, masuk 2 tahun ya, masuk ke 1 2 tahun tahun setengah ya. WFH gitu ya. Jadi berarti sudah bisa lah ya sebenarnya kalau misalnya itu perilakunya
dilakukan 12 bulan itu sudah bisa termasuk pada kriteria gangguan tadi. Nah, Iya. ya ibu-ibu sekalian, Uni itu pedoman itu hanya berlaku buat anak atau juga ke orang dewasa, Uni? Ke orang dewasa juga, karena sekarang kan bukan hanya anak saja yang apa ya, ketergantungan atau kecanduan game ini, orang dewasa juga apa namanya, sudah banyak juga yang mengalami gangguan ini gitu kan. Nah, banyak kasus-kasus juga yang rumah tangga berantakan gitu ya, gara-gara suaminya main game melulu gitu kan. Nah, bayangkan ya kalau misalnya sekarang suami juga ya misalnya kerjanya WFH gitu kan. Nah, harusnya kan walaupun pekerjaan WFH kan misalnya tidak selalu apa namanya ya, menghabiskan waktu apa dari pagi sampai sore gitu ya, dan ada waktu-waktu kadang-kadang pekerjaan itu udah cepat selesai gitu. Tapi malah para suami ini malah menghabiskan waktu luangnya untuk main game gitu. Padahal waktu itu bisa dipakai untuk berinteraksi dengan keluarga gitu ya, ngobrol dengan istri gitu, dengan bermain dengan anak-anak gitu. Nah, ini kadang-kadang malah dipakai untuk main game. Akhirnya muncul pertengkaran-pertengkaran di situ, atau malah orang tua sendiri memberikan contoh yang apa ya, yang tidak baik ya buat anak-anaknya. Gimana bisa melarang anak untuk tidak selalu pakai apa namanya gadgetnya gitu ya, tidak selalu main game kalau ayahnya sendiri juga main game gitu ya, atau mamanya sendiri juga sibuk nonton Korea gitu kan. Nah itu Uni, saya mau tanya, sebenarnya apa sih yang membuat anak-anak itu bisa kecanduan main games? Apa karena mencontoh orang tua, atau mencontoh teman, atau memang hasrat dari hatinya sendiri tuh? Iya, sebenarnya kan banyak faktor ya yang membuat anak-anak bisa kecanduan game-nya. Yang pertama tadi adalah karena kondisi ya, karena dikondisikan kita sebenarnya saat ini gitu ya. Jadi anak-anak kondisinya tidak bisa keluar rumah karena orang tua ketakutan anaknya kalau main ke luar rumah nanti bisa terkena COVID gitu ya. Kemudian anak di dalam rumah saja. Kemudian orang tua tidak memberikan kegiatan alternatif pada anak seperti itu. Akhirnya apa? Anak yang bisa dia lakukan, yang bisa dia kerjakan adalah bermain game, mojok di kamar gitu kan. Kemudian asik sendiri main game karena tidak ada lagi kegiatan-kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh anak misalnya. Orang tua juga mungkin sibuk sendiri gitu ya, sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan malah juga ikutan main game gitu ya. Nah ini kadang-kadang yang faktor-faktor yang bisa menyebabkan anak itu ketergantungan game. Karena selain itu memang game itu sangat menyenangkan gitu ya, dan bisa membuat anak-anak itu merasa tertantang, gembira, misalnya seperti itu gitu. Tapi kalau tidak dibatasi ya bisa kebablasan seperti itu. Nah, apalagi kan Uni anak itu kan cenderung peniru ya Uni ya. Tadi kan menarik banget ya, Iya. papa mamanya itu misalnya melarang kamu jangan main game melulu, belajar, bersihin rumah, bla bla bla. Tapi mama papanya sendiri mungkin di rumah juga tangannya nggak lepas dari handphone. Ada yang seperti itu kan Uni ya? Iya, karena begitu ya, kalau misalnya situasinya memang banyak begitu ya, dari apa ya, dari ngobrol-ngobrol gitu ya, kita dari ibu-ibu gitu ya, kemudian kita dari berkunjung, dari apa namanya, dari internet gitu ya, itu banyak kita lihat seperti itu kondisinya sekarang gitu. Jangankan apa ya, semua rumah sekarang sudah memiliki gadget ya. Semua orang rasanya gitu ya, kalau di kota ya, itu semuanya sudah memiliki masing-masing. 5 anaknya, mereka punya 5 apa gadget kayak gitu. Jadi nggak ada lagi, malah anak yang bayi pun sekarang kadang-kadang suka dikasih gitu ya, supaya anteng, ibunya ngerjain apa gitu, anaknya dikasih gadget gitu. Nah inilah bahayanya kadang-kadang ya yang buat anak yang usia 5 tahun ke bawah, ini kadang-kadang itu bisa merusak apa ya, perkembangan otak. Karena kan usia 5 tahun itu adalah golden age juga ya gitu ya. Berkembangnya otak tuh sangat pesat pada usia di bawah 5 tahun. Nah pada saat itu kalau anak dikasih gadget gitu, artinya anak tidak mendapatkan stimulasi yang maksimal. Ya, nah banyaknya ketahuan sekarang itu kenapa? Banyaknya kasus-kasus keterlambatan bicara pada anak seperti itu. Banyaknya kasus-kasus anak-anak yang
pada saat usia sekolah itu mereka tidak memiliki keterampilan untuk bersosialisasi. Seperti itu, tidak memiliki kemandirian, seperti itu. Nah, ini banyak kasus-kasus yang anak-anak yang sudah SD ternyata pada saat mereka masih kecil gitu ya, mereka ternyata banyak dikasih biar anteng ya, dikasih gadget, dibiarin mereka asik sendiri, dibiarin mereka bermain sendiri. Akhirnya kemampuan bicaranya terlambat gitu ya, kemampuan motorik kasarnya juga terhambat, kemampuan motorik halusnya juga terhambat, kemampuan Uni, sosialisasi dan kemandirian juga. sebentar, nih kan yang menonton ini bukan anak psikologi juga semuanya ya. Itu motorik halus, motorik kasar itu apa sih, Uni? Disorientasi itu apa? Tolong dijelasin dong. Malum sama psikolog kadang-kadang. Iya, artinya keterlambatan perkembangan ya sebenarnya Apa sih, Uni? Kenapa? Artinya tadi itu motorik kasar, motorik halus, motorik kasar. Motorik kasar itu disorientasi. perkembangan motorik yang seperti berlari gitu ya, kemudian mengasah otot-otot besar ya, seperti berjalan, keseimbangan itu masuk dalam motorik kasar gitu. Nah, kalau motorik halus itu artinya anak-anak tidak terlatih, tidak terstimulasi otot-otot halusnya, otot-otot kecil seperti jari-jari tangan. Ini nanti kan digunakan sebagai dasar menulis pada anak ya, sebagai dasar nanti untuk kemampuan dasar di sekolah. Nah, ini kan banyak ini nih untuk ngetes ya anak kesiapan sekolah anak-anak gitu ya. Nah, ini kadang-kadang di situ banyak ditemukan gitu ya. Kenapa anak ini motorik kasarnya ini mudah jatuh, keseimbangan kurang, misalnya seperti itu ya. Ternyata setelah digali, setelah ditanyakan kepada orang tua, ternyata anak tidak banyak gerak gitu. Banyak juga anak-anak yang obesitas gitu ya, karena mereka terbiasa bermain pasif gitu ya, tidak banyak bergerak, tidak banyak melakukan kegiatan-kegiatan seperti bermain ayunan, bermain gantungan gitu ya, berlari seperti itu kan. Nah, yang banyak itu melatih motorik kasarnya seperti itu. Nah, kalau motorik halus itu yang seperti apa, Uni? Nah, motorik halus itu adalah melatih otot-otot jari-jari tangan ya, khususnya gitu. Nah, ini bisa dilakukan dengan berbagai macam permainan ya. Kalau untuk anak-anak itu misalnya dengan menggambar, mewarnai atau bermain lilin gitu ya, atau dengan bermain pasir sebenarnya gitu. Jadi banyak stimulasi-stimulasi yang bisa kita lakukan sebenarnya gitu. Nah, kalau anak hanya menonton atau terpaku pada gadgetnya, akhirnya otot-otot halus tadi atau jari-jari tangan itu tadi tidak terstimulasi dengan baik. Karena stimulasi ini kan juga merangsang saraf-saraf di otak, seperti itu. Jadi serem ya. Jadi sebenarnya orang pikir gini, anak gue canggih, udah bisa. Yang saya dengar sih, anak saya canggih, udah bisa buka YouTube sendiri, tuh slep, dia sudah ngerti, udah bisa pakai WhatsApp. Yang dipikirkan itu. Nah. Tapi tadi Uni sebutkan, stimulasi di jari tangan, ya kan Uni ya. Itu sebenarnya menjalar berkaitan dengan saraf-saraf di kepala ya Uni ya. Iya, benar sekali gitu. Karena itu kan mempengaruhi perkembangan otak mereka, juga nanti akan mempengaruhi perkembangan kognitif atau perkembangan pikiran mereka gitu ya. Jadi nanti anak-anak yang tidak terlatih atau tidak terstimulasi dengan baik, pasti nanti pada saat dia usia sekolah itu akan lebih lambat gitu ya, cara berpikir, daya tangkap, daya ingat, konsentrasi gitu kan. Nah, itu pasti akan berbeda dengan anak-anak yang terstimulasi dengan optimal gitu. Banyak melakukan gerakan-gerakan pada saat usia di bawah 5 tahun. Seperti dan itu. Uni tadi sebutkan ya, untuk kematangan sekolah itu dia akan ada gangguan sosialisasi ya Uni ya. Sosialisasi, motorik kasar, motorik halus, terus disorientasi Uni sebut tadi ya? Oh, bukan disorientasi. Jadi Mungkin apa? salah dengar. Oke, salah dengar ternyata saya. Salah dibuka nih telinganya ya. Gimana? Apa tadi satu lagi? Perkembangan kognitif ya, perkembangan sosial, kemandirian gitu kan, perkembangan motorik kasar dan motorik halusnya gitu. Kalau udah disorientasi udah ada gangguan jiwa berarti ya. Gangguan jiwa. Nah, Uni, aku jadi ngobrolin gangguan jiwa nih.
Ada denger tuh, bener nggak sih apa gosip-gosip doang ya? Tapi di Hmm. antara psikolog sih info itu beredar ya. Cuman saya daripada menanyakan, membicarakan langsung, mumpung ada pakar parentingnya di sini, saya langsung tanya nih, Uni, apa bener nggak sih yang kita kadang-kadang dapat nih ya di WhatsApp grup teman-teman psikolog nih? Ada loh anak-anak yang mengalami gangguan jiwa akibat kecanduan gadget. Bener nggak sih Uni? Serem banget nggak sih? Iya, apa ya, memang benar ada ya kasus anak yang meninggal ya, dia akhirnya meninggal dengan diagnosa itu gangguan saraf. Dan setelah setelah digali ternyata anak ini dia bermain games itu terus menerus ya sampai tidak tidur beberapa hari gitu. Nah, akhirnya mengganggu sarafnya dia gitu, dan itu akhirnya anak itu meninggal gitu ya, itu di daerah di daerah Subang kalau nggak salah ya, anak itu gitu. Dan kata orang tuanya memang dia sudah kecanduan main games, jadi sudah terus menerus gitu. Jadi pada saat itu beberapa hari sebelum meninggal itu memang dia tidak bisa tidur dan selalu main game, akhirnya muncul gangguan saraf yang akhirnya tidak bisa terselamatkan lagi seperti itu. Dan ini banyak sekali kasus-kasus kayak gini Mbak Yeni yang masuk ke rumah sakit jiwa berdasarkan keterangan dari rumah sakit jiwa sendiri gitu ya di daerah Bandung. Itu memang ada peningkatan sejak pandemi ini. Yang biasa itu kasus-kasus yang masuk itu sampai lebih dari 100 dalam tahun ini gitu ya, yang yang berobat jalan ke RSJ dengan kasus kecanduan game. Nah, mungkin ini kan yang orang tuanya sadar ya, yang sadar untuk membawa anaknya untuk berobat ya, untuk penanganan gitu. Tapi ternyata di luar sana itu mungkin kasusnya lebih banyak lagi gitu ya, yang orang tua nggak menyadari bahwa anaknya sudah kecanduan gitu, karena nggak tahu ya kriteria kecanduan tadi seperti apa. Mungkin orang tua menganggap ini hal-hal yang biasa gitu kan, anak main game itu kan biasa gitu ya. Nah tapi kalau sudah mengganggu aktivitasnya sehari-hari gitu kan, kemudian perilakunya sudah biasanya anak yang kecanduan itu emosinya sudah stabil gitu, mudah agresif gitu ya, mudah emosional, kemudian sudah lupa kegiatan-kegiatan utamanya dia. Nah ini kalau orang tua sudah melihat hal ini gitu ya, harusnya lebih aware lagi gitu ya, lebih sensitif lagi gitu ya, untuk agar membawa anaknya untuk berkonsultasi atau melakukan sesuatu agar anak-anak ini tidak terlalu jauh gitu ya, untuk penanganan nantinya seperti itu. Waduh, serem sekali ya. Saya kebayang tuh, kadang-kadang ada orang tua ya, ini agak curcol dikit ya. Mungkin papa mamanya sibuk, lalu anak itu diberikan gadget-gadget mutakhir ya, Uni ya, yang terbaru, misalnya iPhone terbaru yang keluar, nggak menyalahkan iPhone loh, dan nggak menyalahkan perilaku itu juga ya, maksudnya gini, iPhone terbaru, beli ganti, apa terbaru, ganti, tapi mereka tidak mengecek anak ini udah sampai kecanduan atau belum, ya kan? Tadi kan udah disebut sama Uni, kalau misalnya dia melakukan itu 8 jam sehari, matanya melotot ke situ gitu ya, itu tuh ternyata udah 100 kasus di satu rumah sakit, itu pun yang baru ketahuan ya Uni ya. Iya, itu yang baru orang tua menyadari gitu kan, yang sudah mau itu. Tapi yang yang banyak juga kan, kayak misalnya kasus itu kayak gunung es ya, yang munculnya kan cuma sedikit gitu ya, yang kelihatannya cuma sedikit. Tapi coba kalau kita orang tua mau jujur gitu kan, orang tua bisa melihat di sekeliling kita, sekeliling gitu ya, pasti itu kasusnya lebih banyak gitu. Itu kan kayak itu ya, Uni sebutnya kayak fenomena gunung es ya. Nah, di atas itu kita hanya ngeliat yang atas doang, tapi bawahnya itu kita nggak tahu sebanyak mana. Dan mungkin, maaf nih, mungkin orang tua yang paham itu orang tua yang mempelajari perkembangan anak ya Uni ya. Dulu dia nggak kayak gini, sekarang kenapa begini? Karena saya ada baca juga Uni, anak yang kecanduan gadget di luar negeri, tapi kasusnya ya, dia tuh ketika neneknya
mengambil gadget itu dari dia bunuh tuh neneknya. Itu kan udah gangguan jiwa juga bisa dibilang ya. Iya. Masa dia lebih mengutamakan benda mati loh daripada orang hidup, dan yang memelihara dia kan neneknya gitu loh. Iya. Ya itu bisa sampai ke sana ya gitu ya, gangguannya itu gitu ya. Misalnya anak-anak yang memang kecanduan itu kalau dia tidak pegang gadget atau tidak menggunakan gadget itu muncul kecemasan gitu ya, ketakutan gitu. Kemarahan ya. Terus agresivitas gitu ya, misalnya dilarang sama orang tuanya. Nah, anak ini bisa ngelawan. Anak ini bisa melakukan sesuatu yang di luar dugaan gitu ya, seperti tadi itu membunuh neneknya, itu bisa bisa sampai ke sana gitu ya, kalau mereka udah tidak ada pengendalian diri gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, Uni, aku mau nanya juga ya, sebenarnya kalau kita pelajari ya, dia itu terikat sama gadget itu, apakah karena saya dengar kasus seperti ini sih. Jadi dia punya teman itu komunitas di sekolahnya kok di kampus ya. Di sekolahnya itu adalah teman-teman yang suka bermain games apa gitu ya. Jadi dia tuh harus update permainan itu setiap hari supaya nanti nyambung omongan di sekolah. Ada juga kasus seperti itu saya dengar. Jadi sebenarnya yang membuat anak itu terikat pada gadget itu memang dia punya sifat yang soliter. Soliter itu adalah suka menyendiri ya, suka melakukan segala sesuatu sendiri, atau memang karena gamesnya sendiri enak, atau karena takut sama teman-temannya jadi nggak nyambung. Biasanya siapa sih Uni yang muncul ternyata? Iya, bisa jadi semuanya itu benar ya Mbak Yeni ya gitu ya. Jadi karena game itu kan sebenarnya membuat dia senang gitu ya. Kemudian sekarang game-game online itu kan zaman sekarang itu bisa nyambung dengan teman-teman, ya jadi artinya bisa bermain bersama gitu. Bisa nyambung dengan teman-teman yang sampai di luar negeri pun mereka bisa bermain bersama. Seperti itu. Itu menjadi suatu tantangan tersendiri ya kan buat anak-anak gitu. Nah, ada lagi kan game yang memang dia butuh selalu itu ada level-levelnya gitu kan. Kemudian ada yang perlu dibeli gitu ya. Ini sekarang kan game online itu juga perlu uang ya untuk membeli alatnya itu atau membeli apanya lah, namanya saya juga nggak ngerti gitu ya. Tapi memang begitu ya, sifatnya game itu selalu bikin kita ketagihan kayak gitu. Nah, kemudian juga dengan teman-temannya juga kalau melihat teman-temannya main game gitu ya, ini anak juga terdorong kan, punya rasa ingin tahu juga, gimana sih gamenya, bagus nggak sih gitu ya, kamu bisa nggak gitu, kadang ditantang oleh teman-temannya gitu kan. Nah, akhirnya anak juga ikut gitu kan, walaupun dia sebenarnya tadinya awalnya kan cuman buat ngisi waktu main game gitu ya, tidak tapi makin ke sini perkembangan game itu juga makin berkembang gitu ya, macam-macam gitu. Itu selalu anak-anak tuh selalu ngupdate, terutama untuk anak-anak remaja ya, remaja dan orang dewasa, itu biasanya mereka selalu update gitu ya, game-game yang baru gitu ya, cara-cara yang baru gitu. Dan itu dengan komunitas-komunitas tertentu gitu. Tapi memang ya sisi lain game ini ada anak-anak juga yang memanfaatkan ini dengan untuk hal-hal yang positif ya. Untuk sebenarnya kalau game tidak kecanduan gitu ya, ini sebenarnya juga positif game ini gitu kan, karena dia juga merangsang bagaimana strategi mengatur strategi ya dalam untuk bisa menang dalam game gitu. Itu kan sebenarnya untuk mengasah kemampuan mereka juga gitu ya, pada saat nanti mereka bekerja atau melakukan sesuatu gitu kan, bisa mereka atau itu juga merangsang kreativitas gitu. Kalau anak ini tidak tergantung oleh game. Ada juga anaknya saudara saya gitu ya, dia menciptakan game-game gitu ya, dan itu dijual. Itu juga bisa membawa untuk pemasukan ya buat dia gitu, dia punya uang sendiri gitu dari hasil bikin game gitu ya. Nah, ini kan hal yang positif, tapi dia tidak sampai ketergantungan atau kecanduan ya, tidak masih artinya itu masih sifatnya positif gitu. Waduh ya, jadi inget ya tadi kata Uni Yeni gitu ya, sebenarnya
boleh-boleh aja sih main games asal kamu nggak kecanduan dan tujukan itu untuk produktif gitu ya. Karena Nah, saya ingat saya si Uni ya, itu yang para gamers yang keren-keren itu, mm-mm, aku nggak usah sebut namanya deh gitu ya. mm-mm, Nanti salah sebut pula gitu kan. Em, Mereka itu disebut dengan game sporter ya, pemain sport game ya, sport uh-uh, game. Jadi dianggap sport gitu ya. iya, Dan duitnya lumayan-lumayan kenceng loh ya kalau menang-menang games itu ya. Bahkan saya pernah baca itu ada namanya itu jasa ya, Uni, jasa uh-uh, memainkan games. Jadi kayak itu Uni, kayak joki, games mm-mm, joki. Jadi iya, jokinya games, dia pengen supaya dia tinggi nilainya itu dia jadi jokinya gitu ya. Itu iya, bisa dikerjakan oleh si joki itu gitu ya. Nah, itu gunakan semuanya secara untuk yang positif tapinya ya, jangan untuk joki-joki yang iseng gitu, yang aneh-aneh gitu ya. Maksudnya mm-mm, gini, gunakan segala sesuatu untuk yang produktif. Karena aku serem banget tuh nih, tadi tuh kebayang ya, saya tuh mm-mm, kalikan di kepala ya, yang ketahuan di rumah sakit tersebut 100 misalnya gitu ya. Mungkin yang mm-mm. nggak ketahuan berapa, tapi kita belum pernah ya ada datanya seluruh Indonesia rumah sakit itu sekarang menampung berapa banyak Nah, remaja atau anak yang gangguan jiwa akibat games. Itu belum ada penelitiannya ya. iya, Mudah-mudahan pemerintah bisa ngecek juga. Tapi kebayang itu andaikan lah kita kalikan 3 aja ya Uni ya. mm-mm. 100 itu mewakili 300 saja gitu ya. Waduh, tahun depan itu generasi kita seperti apa nih hasilnya ya nggak sih? Ini kan remaja sama anak itu generasi penerus ya kan Uni ya. Iya, betul betul. Nah, kalau kondisinya sampai saat ini seperti itu gitu ya, kita sudah bayangkan aja gitu ya, generasi-generasi berikutnya akan seperti apa gitu, seperti itu ya gitu ya. Kalau misalnya para orang tua tidak cepat menyadari gitu ya, kalau anak-anak mereka itu sudah masuk pada fase kecanduan seperti itu. Dan di sinilah peran orang tua ya gitu ya, kita juga harus menjadi contoh dan tauladan pertama dulu ya, karena anak-anak itu kan melihat gitu ya, melihat bagaimana kitanya gitu kan. Mereka belajar di rumah itu kan hanya ada, sekarang gurunya memang orang tua sekarang ya gitu ya, yang dilihat itu adalah orang tua, gurunya adalah orang tua sekarang gitu, tidak lagi sekolah sudah sekolah sekarang belum mulai lagi gitu kan. Jadi yang di rumah adalah kita, gurunya adalah kita orang tua gitu. Nah Setuju ini, banget ya. mm-mm, Dan ini loh, aku kemarin itu berdasarkan penelitian psikologis juga menunjukkan perilaku-perilaku anak yang meniru orang tuanya. Jadi dengan anak yang meniru orang tuanya itu mm-mm, kalau orang tuanya membiarkan itu akan di-magnify. Magnify itu diperbesar. Ya misalnya kayak mm, kaca pembesar itu dibesarkan oleh anak itu bisa 5 kali lipat. ya, Dalam iya. arti mama buka pegang HP 1 kali, tapi anak Anak itu kita, kalau dibiarkan pegang HP terus, dia bisa pegang HP tuh 5 kali sehari gitu. ya, Nah, itu betul di betul. magnify ya. Jadi semua perbuatan baik atau negatif yang anak meniru orang tua, yang dibiarkan, kenapa suara saya jerserak ya? Yang anak itu jadi gara-gara deg-degan saya. Uni dengan 100 Oh, orang kasus itu saya jadi, aduh, generasi kita ke depan tuh jadi seperti apa, sedih juga ya. Tapi untung nih kita ngobrol berarti ya Uni ya. iya, Jadi semoga ada banyak orang tua buktinya nanti ya. ya yang bisa lebih sensitif lagi, yang lebih peduli lagi di rumah seperti itu. Ya, nah sekarang ini tadi kan Uni sudah bahas nih orang tua, papa mama, atau nggak mesti orang tua yang ngurus anak ya Uni, bisa juga Heeh, kakaknya mungkin ya, atau sepupu atau siapapun yang ngurus anak, misalnya omanya gitu ya, itu harus bisa memberikan contoh teladan buat anak. Nah, iya. apalagi sih Uni cara untuk mengatasi kecanduan gadget pada anak? Hmm. Dua yang saya tanyakan ya, mencegah kecanduan gadget dan kalau sudah kecanduan diapain sih Uni? Apa nggak usah Oke. dikasih makan? Nggak mungkin juga kan nggak dikasih makan ya. Jadi Uni minta dong sarannya Heeh, untuk 2 hal ya. Pertama iya. paling penting dulu, bagaimana sih cara mencegah kecanduan gadget pada anak? Heeh. Yang pertama tadi kan kita udah bicarakan juga ya bagaimana orang tua menjadi contoh ya, contoh buat anak gitu ya. Jadi kalau kita nggak mau anak kita kecanduan gadget, artinya kita juga membatasi diri kita gitu ya. Nah yang kedua adalah, yang paling penting adalah kalau kita melarang anak untuk bermain gadget gitu ya, artinya kita juga sudah menyediakan
kegiatan pengganti gitu ya. Kalau di rumah misalnya sekarang ini kegiatannya terbatas gitu ya. Boleh, tapi kita harus memberikan kegiatan alternatif. Misalnya anak-anak perempuan misalnya senangnya masak gitu ya. Nah, kita akan bikin masakan-masakan ala anak misalnya, atau bermain apa ya, untuk melatih anak-anak kecil ya, untuk melatih motorik halus tadi, misalnya bermain congklak lah, kayak gitu kan, bermain catur, kayak gitu kan, atau apapun yang ada di rumah, fasilitas-fasilitas yang ada di rumah kita gunakan untuk bermain dengan anak, untuk mengalihkan perhatian anak dari gadget, gitu ya. Nah, kemudian kita batasin, gitu ya, waktu penggunaan gadget. Mungkin waktu pagi mereka kan belajar ya. Oke, boleh mereka belajar menggunakan gadgetnya sampai mungkin nanti jam 11, gitu kan. Nah, setelah itu mereka kan istirahat, makan, gitu. Nah, ini kan harus ada apa ya, pengaturan dari orang tua gitu ya, dan itu harus dilakukan secara konsisten. Karena kalau misalnya besok kita sekarang kita misalnya diatur gitu ya, besok kita biarkan, besok diatur lagi, nah itu nggak efektif gitu. Tapi memang ada aturan yang kesepakatan dengan anak bahwa waktu-waktu yang tepat. Mungkin nanti sore lagi mereka boleh ya sambil habis mandi sebentar main game misalnya. Oke, boleh gitu kan, mereka ambil gadgetnya dalam 1 jam. Nah, itu diatur gitu loh. Malam bagaimana, atau boleh atau tidak, itu tergantung kesepakatan-kesepakatan gitu. Nah, kemudian kalau misalnya anak melanggar gitu ya, kalau kita marahin itu tidak efektif gitu. Tapi kita juga harus memberikan pemahaman kenapa anak tidak boleh menggunakan gadgetnya terlalu lama gitu ya. Mungkin untuk kesehatan fisiknya, matanya gitu ya, kemudian jari-jarinya seperti itu. Nah, itu harus kita berikan hal-hal yang logis buat anak kayak gitu. Jadi supaya dia paham, oh ya kenapa saya nggak boleh menggunakan gadget secara terus-menerus. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu. Nah, apa namanya? Selain itu kalau misalnya anak kita sudah apa ya, terlihat ketergantungan atau kecanduan, kalau kita tidak bisa mengatasi sendiri, nah sebaiknya itu harus dibawa berkonsultasi gitu ya dengan ahlinya. Supaya apa? Supaya kita dapat masukan bagaimana cara mengatasi anak kita sendiri di rumah. Seperti itu. Mungkin bisa berkonsultasi dengan psikolog atau psikiater gitu ya, atau dokter anak. Nah, kemudian kita juga kadang-kadang melakukan terapi ya, terapi untuk mengatasi gangguan ini seperti itu. Kalau untuk anak-anak yang memang sudah tidak bisa diatasi lagi oleh orang tuanya dengan berbagai macam cara ya. Kadang-kadang orang tua tuh sudah ada hopeless ya, gitu, sudah putus asa gitu ya, banyak gitu. Udah nggak kuat gitu ya, gimana nih caranya gitu kan. Nah, itu kita sarankan untuk berkonsultasi lebih dulu gitu, seperti itu. Dan jangan ada punishment ya, Uni ya. Misalnya anak itu kalau misalnya jadi kecanduan gadget malah digebukin gitu ya, itu kan malah tidak membangun sebenarnya. Karena Iya, itu akan membuat betul. anak terbiasa. Misalnya nih, sorry ya, pertama dipukul nih, pertama dia kesakitan, lama-lama dia kebal. Iya. Pukul pakai tangan, akhirnya kebal. Pukul pakai apalah mungkin sapu lidi. Kok jadi saya yang ngajarin ya? Enggak sih maksudnya. Terus lama-lama dia juga akan semakin kebal gitu ya dengan rasa sakit akibat sapu lidi misalnya gitu ya. Nah, Iya. kamu juga akan capek gitu pakai apa lagi gitu di apa-apanya bisa. Itu justru akan membentuk anak jadi perilaku yang pribadi yang keras dan nggak mengubah kebiasaan dia ya Uni ya Iya, sebenarnya kalau betul. mekanisme seperti itu ya. Jadi punishment-nya itu memang harus disesuaikan juga ya gitu. Kalau kita pakai kekerasan itu kadang-kadang itu nggak efektif seperti itu ya. Anak malah makin menantang gitu ya. Anak makin malah menjadi gitu ya. Bukannya dia berhenti, tapi dia kadang-kadang itu dengan berbohong gitu ya. Di depan kita dia nggak main gadget, tapi di belakang kita dia main gadget kayak gitu kan. Kemudian dia kadang-kadang dia ada kasus saya juga itu sampai anaknya mencuri gitu ya. Nah, untuk bermain game gitu ya, karena dia harus beli gitu kan, yang peralatan gamenya itu dia harus mencuri gitu ya. Semua barang-barang orang tua yang ada di rumah itu diambilin dan dijual. Nah, itu karena orang tuanya selalu selalu memarahi, selalu melarang gitu ya, tapi tidak dengan memberikan pemahaman atau kesadaran pada anak gitu, atau tidak memberikan aturan-aturan yang jelas pada anak seperti itu.
Jadi memang kita tuh sebagai orang tua itu mesti apa ya Uni ya, sabar, jadi teladan. Memang saya ngomonginnya mudah nih kayaknya Uni ya. Cuman kan Ya itu. papa mamanya itu ngubah kebiasaan pegang gadget juga saya tahu bahwa itu pasti akan susah ya. Sulit, Apalagi ya. misalnya papanya lagi atau yang pencari nafkah misalnya mama gitu ya. Dia lagi tunggu telepon klien untuk deal proyek gitu ya. Kayaknya telepon itu udah mesti sekitar tangannya deh gitu ya. Tapi ya harus bisa. Kenapa? Karena akhirnya ya kalau saya bisa bilang tuh warisan terutamanya orang tua kan anak ya. Iya, betul sekali. Ya, jadi kesehatan anak, kalaupun misalnya duit papa mamanya banyak, tapi anak mohon maaf banget ya, bukan mengganggu, bukan merendahkan ODGJ ya, tapi kalau akhirnya anak yang dibesarkan jadi dirawat di rumah sakit jiwa, karena saya juga punya teman-teman yang rawat jalan juga, saya juga menangani klien yang pernah dirawat di RSJ juga saya pernah gitu ya, ODGJ saya juga pernah tangani, itu tuh sedih loh ya. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian mengalami hal seperti itu, nggak ngancem loh ya, cuman ngasih tahu itu tuh sedih sebenarnya ya, melihat mereka juga harus makan obat ya kan Uni. Iya, Kalau betul. dia namanya masuk rumah sakit itu pasti ada obat gitu. Iya, pasti. Kalau Uni sebut rawat jalan itu ada obat. Karena aku ingat ini Uni, ini kan handphone ini dia sebenarnya ada partikel-partikel listriknya juga, ya Iya. kan? Itu kan di otak kita juga partikel listrik. Kalau kita ingat mata kuliah kita dulu ya Uni ya, psikologi faal, antropobiologi gitu ya, itu kan ada getaran listrik semua dan ketika kita Nyambung. sering connect dengan gadget, ini kan nyambung terus. Nyambung terus ya. Akhirnya aktif terus dan apalagi nih paling bahaya ya Uni, kalau anak itu tidur tuh deket telepon, deket gadget. Nah, iya. Laptop nyala di samping kiri kanan, gadget di samping kiri, musik bunyi juga. Waduh, itu saraf itu listrik. Jadi kalau kita pelajari itu ya saraf itu kayak sirkuit listrik juga ya. Cuman bedanya Kacau dengan aja kan. elektronik ada kuasa pencipta lah di situ ya, kuasa Allah di situ yang membuat sel-sel yang rusak langsung diperbaikin. Kalau elektronik biasa kan enggak. Nah itu kan akhirnya kan sirkuit listrik yang di kepala kita akan terus connect nih dengan semua gadget. Makanya disebutkan bahwa kalau tidur juga jauhin gadget ya. Gitu. Oke Uni. Itu tadi udah inputnya sudah Uni sampaikan ya, cara mencegahnya. Terus kalau misalnya anak sudah mengalami kecanduan bagaimana gitu ya. Pertama sih saya sarankan, tadi Uni sebut psikolog, terus ke dokter anak, terus ke psikiater ya. Terus mungkin orang bingung sih Uni, apa sih bedanya psikolog dengan psikiater, bukannya sama-sama yang ditangani. Coba deh Uni dijelaskan buat sahabat-sahabat sekalian, mau tahu ada yang masih bingung. Iya. Kalau kita psikolog ya, itu kita fokusnya kan berbeda ya. Ketika fokusnya untuk penanganan perilaku ya, atau perubahan perilaku anak gitu. Nah nanti kita kalau di psikolog kita hanya melakukan terapi ya, terapi untuk perubahan perilaku anak. Tapi kalau psikiater itu adalah dasarnya adalah dokter ya, dokter yang mengambil spesialisasi kesehatan jiwa gitu, dan mereka itu berhak untuk mengeluarkan atau meresepkan obat. Nah kalau kita psikolog itu nggak boleh ya memberikan obat, tapi dokter atau psikiater itu mereka biasanya juga selain melakukan konseling gitu ya, mereka juga membuatkan resep untuk pasiennya gitu. Nah kalau ke dokter anak gitu ya, misalnya ada untuk kesehatan fisik anak ya, misalnya anak yang sering menggunakan gadget tadi, matanya gitu ya bermasalah gitu ya. Nah, orang tua bisa bawa dulu untuk pemeriksaan fisik ke dokter anak gitu ya, ke dokter mata, atau ada gangguan-gangguan di saraf anak misalnya. Nah, itu bisa kita cek dulu ke dokter gitu. Nah, setelah misalnya di dokter biasanya itu kalau misalnya ada tingkat kegangguannya perilakunya atau apa, itu biasanya suka disarankan ke psikolog gitu ya. Kemudian kalau di psikolog misalnya terdapat gangguan-gangguan saraf atau yang membutuhkan obat-obatan, biasanya kita juga refer atau rujuk ke psikiater seperti itu untuk penanganan lebih lanjut. Begitu Mbak Yeni.
Ya, jadi dan kalau misalnya ada yang beranggapan, aduh psikolog susah banget nyarinya. Setahu saya sih di puskesmas tertentu, bukan lagi promosi ya Bapak Ibu sekalian. Iya, betul. Di puskesmas tertentu, Bapak Ibu sekalian sudah bisa mencari psikolog ya dengan biaya dari BPJS-nya. Pakai aja kartu BPJS-nya ya. Jadi saya selalu bilang gitu, Uni, kalau misalnya ada yang bingung cari psikolog, udah ke puskesmas aja. Kalau kamu punya kartu BPJS, coba ke puskesmas, biasanya sudah di beberapa puskesmas ya Uni ya, udah Iya, mulai betul disediakan sekali. psikolog dan mereka itu siaga untuk bantu Bapak dan Ibu menangani masalah termasuk masalah anaknya. Betul-betul. Oke Uni, sebelum kita tutup, aku minta dong saran-saran Uni nih sebagai pakar parenting buat orang tua yang kayaknya anak gue ini jurus-jurusnya nih bakal kecanduan atau anak gue udah kecanduan games. Iya. Apa sih yang harus dilakukan? Oke, buat para ibu ya di rumah gitu ya, kita juga harus saat ini kita memang tidak bisa lepas dari gadget ya gitu. Artinya memang harus kita banyak menggunakannya karena kita bekerja di rumah, kemudian kita belajar di rumah anak-anak kita gitu ya. Tapi kita juga harus waspada gitu ya. Jangan sampai gadget ini menimbulkan ketergantungan atau kecanduan. Karena kecanduan gadget ini juga tersama dengan kecanduan narkoba, kecanduan judi gitu ya, kecanduan alkohol gitu. Sepertinya gangguannya seperti itu gitu ya, hampir sama gitu. Untuk sulitnya nanti kita keluar dari situasi itu seperti itu gitu ya, kecanduan gadget ini. Makanya orang tua harus sangat-sangat waspada dan sensitif serta memperhatikan gitu ya, sampai sejauh mana anak ini menggunakan gadgetnya. Seperti itu. Nah, setelah ketahui gitu ya, kita kondisi anak kita kalau memang dia bermasalah dengan gadgetnya atau sudah mulai masuk kepada tahap kecanduan seperti yang kita sudah bicarakan tadi ya, gitu gejala-gejala atau kriteria kecanduan gitu ya. Nah, itu harus mendapatkan penanganan yang cepat. Orang tua harus cepat berkonsultasi, orang tua cepat membawa anaknya untuk melakukan terapi atau penanganan lebih lanjut seperti itu. Oke, terima kasih Uni. Nah, bagi orang tua yang saat ini mungkin anaknya sedang mengalami kecanduan gadget atau mungkin sarafnya, mohon maaf, sudah agak bermasalah kali ya, terganggu. Percaya, itu ada yang namanya plastisitas otak ya. Jadi otak itu ibaratnya itu sekat, bus-bus gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu di kantor kan ada sekat-sekatnya nih. Jadi otak itu secara kerjanya adalah bagian mana yang kita sering pakai dia akan semakin melebar dan bagian mana yang kita tidak sering pakai itu akan mengecil tapi tidak mati. Jadi dalam arti kalau misalnya saat ini kemampuan motorik halus anak sedang terganggu, kemampuan sosialisasinya terganggu, kemampuan motorik kasarnya terganggu atau dia juga kemampuan komunikasinya juga terganggu gitu ya, empatinya juga terganggu bla 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 gitu ya. Itu semua yang saya sebutkan ini penting buat kematangan sekolah sebenarnya ya. Percaya itu ada namanya neuroplastisitas otak ya. Jadi otak itu ketika nanti kita kasih terapi-terapi atau kegiatan-kegiatan lah, nggak usah kita sebut terapi ya Uni ya. Kegiatan-kegiatan yang merangsang hal-hal yang berkaitan dengan motorik halus, motorik kasar, sosialisasi, komunikasi gitu-gitu ya, empati, itu dia sekat yang tadinya mengecil akan membesar lagi. Besar kembali. Juga ya termasuk sekat yang tadinya membesar untuk hal yang nggak penting, misalnya kecanduan gadget, dia artinya kemampuan main gadgetnya makin besar gitu ya. Dan uniknya otak ini semakin dipakai dia juga akan semakin besar lagi gitu ya. Nah itu kalau kita alihkan ke bidang lain ya, ke permainan-permainan yang ada sosialisasinya itu dia akan semakin mengecil juga. Itu yang namanya neuroplastisitas otak gitu ya. Oke Uni, kalau nggak ada yang ditambahkan lagi, saya dengan psikolog Yeni Dewi Siagian dan Uni Yeni ya. Mengucapkan terima kasih buat sahabat psikolog semua. Mudah-mudahan apa yang kami share hari ini bermanfaat buat kedepannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan dan kita berharap kedepannya kami bisa terus memberikan info-info menarik atau sharing-sharing menarik bersama psikolog Yeni Dewi Siagian dan rekan-rekan. Semoga semuanya itu bisa dipakai untuk membuat Bapak Ibu semua dan semua yang memperhatikan semakin produktif di marketplace masing-masing. Terima kasih buat kehadirannya. Terima kasih.